pemerintah Orde Baru pada saat itu memberikan tugas kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia kemudian menjalankan tugas itu dalam konteks voluntary, sukarela. Okay. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia itu kan bukan institusi negara. Kawan baik, Nur Iswan Channel, jumpa kembali bersama saya dan tamu istimewa yang sering isunya itu bikin heboh dunia persilatan, yaitu tentang kehalalan atau tentang halal, ya halal industri lah. Bersama saya itu kawan baik adalah Mas atau Cak S.J. Arifin. Beliau saat ini adalah Ketua Harian atau Direktur Eksekutif dari Halal Institute yang amat sangat concern dengan isu-isu menyangkut halal. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Cak Ipin. Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan tadi, apa? Kita ketua harian, Bang, bukan direktur eksekutif. Oh ya, ketua harian. Oke, Cak Arifin. Dalam konteks makro atau bersifat nasional, Cak Arifin ini melihat kehalalan atau halal, atau sertifikasi halal dan lain sebagainya sejak adanya undang-undang, ya, kan ada undang-undang tuh. Bisa dijelaskan Cak Arifin melihatnya seperti apa? Silakan, Cak. Oke, jadi sebetulnya kita harus nariknya agak ke belakang, ya, Bang ya. Kalau soal sertifikasi halal itu kita nariknya dari tahun 90-an sebetulnya. Oke. Jadi pada tahun 1988, nah itu kira-kira Abang kan juga masih belum kuliah waktu itu kan? Ya, benar ya? 88 belum. Nah, itu Kita ada satu tahun 2000. Itu ada satu peristiwa di kota yang kemudian menjadi tempat kuliah saya di Malang, Jawa Timur. Jadi ada hasil penelitian dari Dr. Insinyur Tri Susanto dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang pada saat itu. Yang hasil penelitian itu adalah menyebutkan bahwa sejumlah produk itu mengandung lemak babi. Oke. Itu kan settingnya masih Orde Baru, geger itu. Betul itu. Lemak babi. Isu itu berasal dari Kota Malang waktu itu. Sampai-sampai semua produk itu, beberapa produk dibuang ke tempat sampah tuh. Nah, ya. Terus gara-gara peristiwa itu kemudian pemerintah Orde Baru pada saat itu memberikan tugas kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal. Oke. Jadi tugas itu diberikan oleh negara. Nah, Majelis Ulama Indonesia kemudian menjalankan tugas itu dalam konteks voluntary, sukarela. Okay. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia itu kan bukan institusi negara. Jadi tidak mungkin bisa mewajibkan itu. Nah, pemerintah Orde Baru juga nampaknya membatasi urusan itu menjadi urusan sukarela. Dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Setahun kemudian tahun 89 Majelis Ulama Indonesia mendirikan yang namanya LP POM MUI. Lembaga pengkajian dan pemeriksaan obat dan makanan waktu itu ya. Nah, sejak 89 atau tepatnya 90 itu dimulailah proses yang namanya sertifikasi halal. Koridornya adalah voluntary atau sukarela, berjalan selama. Mas Arifin tadi selalu menyebut voluntarily. Artinya
voluntarily-nya itu kan voluntarily dari sisi yang ingin mengajukan sertifikasi halal kan? Ya bahwa itu tidak diwajibkan. Oke, ya. Ya, dari itu sukarela. Artinya tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal. Oke. Kalau mau mengurus ke MUI. Oke. Nah, MUI akhirnya membangun sistem sertifikasi halalnya, yang di situ MUI adalah pelaku tunggal. Jadi dari hulu sampai hilir itu ditangani MUI. Dari mulai pendaftaran, pemeriksaan, kemudian fatwa, kemudian penerbitan sertifikat itu dilaksanakan oleh MUI. Jadi pelaku tunggal di situ. Nah, itu berjalan terus sampai tahun 2014. Oke. Ketika muncul Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Undang-undang itu bunyinya adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Oke. Nah, yang menarik dari undang-undang ini adalah bisa saya katakan ada dua hal. Bahwa pertama, negara hadir. Negara hadir dalam proses sertifikasi halal itu. Dan bentuknya, kedua, bentuknya bukan lagi voluntary, tapi mandatori atau kewajiban. Itu ada di pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu mandatorinya dari situ itu. Oke. Nah, pemerintah kemudian, negara kemudian hadir dengan cara bahwa penyelenggaraan dari jaminan produk halal itu adalah diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah menteri, yang dimaksud di sini menteri adalah Menteri Agama. Nah, untuk melaksanakan itu kemudian dibentuk badan yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Nah, badan ini baru terbentuk tahun 2017. Kalau undang-undangnya padahal undang-undangnya 2014. Ya, jadi memang ini ya sangat bergantung pada setting politik ya. Undang-undang tahun 2014 itu terbit hanya beberapa hari sebelum Presiden SBY ini ganti ke Pak Jokowi. Oke. Jadi kemudian kan masuk ke parlemen yang baru, ya kan? Nah, itu lambat di situ. Sehingga proses di situ kan disebut bahwa pelaksanaan atau kick off dari undang-undang itu adalah 5 tahun kemudian maksimal kan? Oke. Jadi karena undang-undang itu terbit 17 Oktober 2014, maka kick off-nya 17 Oktober 2019. Nah, PP-nya itu terbit menjelang kick off itu. Gitu. Oke. Jadi memang serba terlambat. Nah, terlambat lah proses menuju regulasinya memang terlambat. Itu yang terjadi. Nah, kali ini dengan formasi yang baru ini, karena negara hadir, bahwa jaminan produk halal itu jaminan hukum atas produk halal, yang mana jaminan ini tidak mungkin diberikan oleh entitas non-negara seperti MUI, ya kan? Maka negara hadir untuk menyelenggarakan jaminan produk halal ini, dibentuk BPJPH sebagai regulator. Nah, kemudian tatanannya itu kemudian kalau tadinya itu dari awal sampai akhir tadi, dari mulai pendaftaran sampai sertifikasi itu oleh MUI, oleh undang-undang ini dirubah bahwa peran MUI yang tadinya dari hulu sampai hilir itu kemudian dibatasi hanya dalam konteks memberikan fatwa. Ya, jadi kan ada empat ini ya tadi ya, pendaftaran, pemeriksaan, fatwa, sertifikat. Nah, MUI itu kemudian diposisikan hanya memberikan fatwa atau bahasanya itu kalau secara resmi itu penetapan kehalalan produk. Ada sidang komisi fatwa lah itu. Ya, sidang komisi fatwa. Nah, adapun dalam hal pemeriksaan misalkan yang tadinya hanya dilaksanakan oleh LPPOM MUI, itu kemudian oleh undang-undang ini dirubah namanya menjadi Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Dan LPPOM MUI bukan satu-satunya. Jadi boleh siapa saja. Ada batasannya di situ. Yang boleh mendirikan LPH itu
negara dan masyarakat. Negara ini bisa pemerintah pusat, bisa BUMN, bisa kementerian, bisa pemerintah daerah, bisa perguruan tinggi negeri, itu kalau negara. Nah, kalau masyarakat itu harus yang berbasis ke yayasan Islam atau lembaga yayasan Islam atau lembaga Islam berbadan hukum. Itu yang boleh mendirikan. Muhammadiyah itu boleh ya berarti ya? Boleh. Oke. Nah, perkembangan hari ini itu lembaga pemeriksa halal itu ada 3 sudah. Selain LP POM UI yang sudah ada sejak zaman sebelum diwajibkan, itu ada 2 LPH lagi yang sudah ditetapkan oleh BPJPH, yaitu LPH Sukovindo, ini BUMN kan, ya, sama LPH Surveyor Indonesia, ini BUMN juga. Jadi hari ini itu ada 3 LPH itu. LPH ada 3. Nah, saat ini pun beberapa perguruan tinggi negeri itu sudah maju, sudah LPH-nya perguruan tinggi negeri itu sudah malah sudah ya, dan sudah ada 9 yang sudah diakreditasi. Akreditasi itu maksudnya bisa setara dengan LPH Sukovindo dan Surveyor Indonesia? Akreditasi itu syarat penetapan. Jadi LPH yang sudah lolos diakreditasi, itu baru kemudian ditetapkan oleh BPJPH sebagai LPH yang operasional. Oh, berarti sebentar lagi dong 9 ini akan menjadi LPH? Ya, tambah 3 yang lama berarti 12. Tapi yang 9 ini kan baru selesai akreditasi, kemungkinan baru tahun depan itu operasional. 9 ini kampus semua? Sebagian besar. Sebagian besar kampus. Oke. Nah, sekarang saya jump to middle of the explanation nih. Tadi kan mulai dari pemeriksa ke bawah, pemeriksa boleh siapa saja dalam batasan tertentu, kemudian komisi fatwa hanya MUI. Nah, kalau pendaftaran yang paling ujung tadi paling awal, itu hanya kepada BPJH? Ya, awal dan ujung itu BPJPH. Pendaftarnya di BPJPH, penerbit sertifikat juga BPJPH. Awal dan ujung, awal dan akhir. Itu pemerintah. Oke, berarti orang yang mau, katakanlah saya korporasi, mau mendaftar tuh hanya kepada BPJH? Ya, BPJPH saja yang menerima pendaftaran, baru nanti setelah diverifikasi, ya, setelah pendaftar itu kan diverifikasi administrasinya, kelengkapannya segala macam. Setelah itu pelaku usaha diberi kesempatan memilih mau diperiksa oleh LPH yang mana. Itu otoritasnya pelaku usaha sendiri, dia mau diperiksa oleh LPH LP POM UI, dia mau diperiksa oleh LPH Sukovindo, dia mau diperiksa oleh LPH Surveyor Indonesia, atau nanti misalkan dia mau diperiksa oleh LPH-nya Universitas X, itu terserah dari pelaku usaha itu. Artinya sistem inilah yang sekarang ditetapkan oleh negara, mekanismenya seperti itu ya? Iya, betul. Jadi totally different dengan sebelumnya, di mana MUI sebagai satu-satunya dari semua proses tersebut ya? Ya different. Statusnya pun berbeda kan, karena ya sertifikat ini benar-benar dokumen negara gitu. Jadi legalitasnya tidak bisa diragukan, ini negara yang mengeluarkan. Oke, sekarang bisa dijelaskan nggak alur yang paling mutakhir tentang pengurusan ini? Ya. Oke, jadi sebenarnya nggak lepas dari 4 proses tadi. Jadi pertama, pelaku usaha itu harus punya akun di Si Halal. Si Halal itu aplikasinya BPJPH. Jadi sebelum mendaftar dia harus punya akun dulu. Buat akun di situ, baru kemudian mendaftarkan diri melalui. Ini sepenuhnya aplikasi. Sepenuhnya aplikasi, jadi nggak manual lagi. Mendaftar, kemudian diproses di situ oleh PTSP BPJPH, diproses pendaftarannya, habis itu kemudian dikasih pilihan mau memilih LPH mana. Setelah pelaku usaha memilih LPH yang dimaui, kemudian keluar yang namanya STTD, itu surat untuk mengawali proses audit tadi. Nah, LPH kemudian turun ke pelaku usaha untuk melakukan audit. Pelakunya namanya auditor halal, itu bekerja di LPH, ya, mengaudit. Kemudian setelah selesai mengaudit, diaudit, kemudian LPH ini membuat laporan dan rekomendasi hasil auditingnya. Nah, rekomendasi itu kemudian dikirimkan ke Majelis Ulama Indonesia
untuk diproses di sidang fatwa dengan tembusan ke BPJPH. Nah, selesai itu Majelis Ulama Indonesia melaksanakan sidang fatwa untuk hasil dari audit itu dan kemudian menetapkan itu halal atau enggak. Oke. Sebentar. Nah, setelah ditetapkan, misalkan keluar surat penetapan kehalalan, surat penetapan kehalalan ini kemudian dikirim ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikatnya. Oke, sebentar. Begitu. Ini yang paling seru nih kalau di Indonesia itu, prosesnya itu kadang-kadang nggak jelas kapan selesainya. Nah, justru dengan regulasi ini membuat semuanya menjadi lebih jelas gitu loh. Kalau dulu di Undang-Undang tahun 2014 itu prosesnya bisa 3 bulan kalau dihitung satu persatu gitu ya. Menurut regulasi ini itu bisa 3 bulan. Tapi dengan adanya perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mengurus soal halal juga kan, klaster halal itu. Dengan proses yang termutakhir itu, maka itu maksimal itu 21 hari kerja. Dari mulai awal sampai akhir, dengan catatan memang lengkap gitu. Iya. Memang lengkap. No question. Misalkan LPH itu memeriksa itu dia diberi waktu hanya 15 hari maksimal. Kemudian Majelis Ulama Indonesia diberi waktu untuk sidang fatwa itu 3 hari maksimal. Ya, itu kan kalau misalkan lengkap semua, clear, itu sebetulnya nggak lebih dari 21 hari kerja. Itu diregulasi. Ya kalau prakteknya kan kadang-kadang memang nggak lengkap. Gitu. Ada proses yang nggak lengkap, kemudian bla bla bla. Begitu jadi. Bukan karena dibuat tidak lengkap ya? Enggak, kan lengkap atau tidak itu kan tergantung dari pelaku usaha itu kan. Misalnya dokumennya nggak lengkap, ya kan? Iya. Kan gitu. Dokumennya nggak lengkap, ada yang kurang, ada yang misalkan begini, satu hal misalkan, ini yang paling sering terjadi, misalkan pelaku usaha itu nggak punya NIB, padahal NIB itu menjadi syarat mutlak diproses untuk selanjutnya gitu. Mental-mentalnya di situ itu. Sekarang begini, seandainya pelaku usaha merasa semuanya sudah lengkap tuh, Mas. Ya kan? Itu kan tapi nggak jadi-jadi. Apa sarana untuk bisa komplainnya itu gimana? Itu kan semuanya aplikasi ya, bisa dicek perkembangannya sampai di mana gitu. Jadi misalkan abang sebagai pelaku usaha, abang bisa ngecek ini proses sertifikasi halal saya ini sekarang tahapannya sudah sampai di mana. Kalaupun misalkan dianggap terlalu lama, ini masalahnya di mana? Ini apakah di BPJPH atau di LPH gitu, atau di MUI? Gitu. Itu bisa dicek. Iya. Sudah sampai di mana gitu. Ya artinya melalui aplikasi tadi itu pelaku usaha bisa komplain. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Karena itu kan dua arah itu. Berarti kan sekarang jauh lebih baik lah prosesnya. Saya kira regulasi ini memang dari hal kepastian waktu dan kepastian harga itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau ada yang bilang bahwa ini lebih rumit atau apa gitu, menurut saya sih nggak benar gitu, karena prosesnya justru lebih rinci dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini karena menyinggung harga nih, ya kan? Kalau udah ngomong harganya menarik ya kan. Nah, berapa sih biaya di setiap tahapan itu? Kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang ada biaya resmi, ada biaya tak resmi, Mas. Nah, itu justru dengan adanya regulasi ini, maka itu membuat soal biaya ini jauh lebih transparan. Kenapa? Karena biaya sertifikasi halal itu terdiri dari beberapa komponen. Yang terkait dengan negara, BPJPH, itu yang menentukan bukan BPJPH, itu ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi tarif sertifikasi itu di Menteri Keuangan. Untuk semua komoditi atau produk itu biaya pendaftaran itu sama? Enggak, jadi gini, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan itu bukan soal pendaftarannya, tapi total yang keluar untuk BPJPH ini.
Karena kan BLU-nya kan BPJPH. Nah, Menteri Keuangan itu hanya mengatur sebatas yang BPJPH saja gitu. Pendaftaran sama sertifikat. Nah, itu ring. Ringnya itu kalau nggak salah dari antara 300.000 sampai 5 juta. Itu ya ring ya. Itu hanya meliputi yang kaitannya dengan BPJPH. Tadi kan BPJPH kan di awal dan di akhir. Pendaftaran sama penerbitan sertifikat. Nah, itu ditata begitu. Ini Menteri Keuangan yang ngatur. Nah, yang di tengah lembaga pemeriksa halal itu memang sampai hari ini itu masih, kalau nggak salah sudah ada itu peraturan. Ini yang ngatur ini peraturan BPJPH kalau yang tengah ini. Dan itu juga ring gitu loh, ring. Tapi sepenuhnya nanti yang menetapkan itu LPH. Tentu tidak boleh keluar dari ring yang dibuat oleh BPJPH. Kenapa dibuat ring ya? Kenapa ya karena ya nggak bisa dong kalau abang meriksa warung pecel di pinggir jalan dengan memeriksa Indofood, masa sama harganya? Ya nggak mungkin, bro. Makanya ring, gitu. Makanya ring. Ya. Tingkat kesulitannya beda lah ya kan? Ya, tingkat kesulitannya beda lah. Iya. Enggak, kalau masyarakat kan ngapain sih di ring? Itu kan membuka peluang orang bermain-main untuk kan masih ada dalam ring. Ya kan, kalau 300 sampai 5 juta, 4.999 gitu kan. Ya itu nggak bisa dihindari. Ya artinya kan itu kelasnya kemudian kan di Indonesia kan semuanya pakai ring kan. Pelaku usaha aja ada mikro, ada ultra mikro, bahkan kan ring semua itu. Nah itu kan nanti kenanya di situ. Kalau mikro berarti sekitar segini, kalau menengah segini, kalau besar segini kan gitu. Kalau berdasarkan pengetahuan Mas Arifin tuh, sejak pendaftaran sampai keluarnya sertifikasi halal, ringnya itu termurah berapa, termahal berapa? Untuk semua average? Ya itu kasusnya beda-beda ya. Kalau kasus yang paling jelas itu kan yang kemarin itu kan ada program Sehati namanya. Sehati itu program sertifikasi halal gratis. Ya. Itu untuk pelaku UMK. Itu programnya siapa yang buat? BPJPH? Itu BPJPH yang buat, tapi kan di situ ada anggaran yang sebetulnya bukan gratis ya, tapi dibayari oleh negara gitu. Nah itu ya ringnya sekitar 3 juta untuk yang kecil itu. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Tapi kan karena dibayarkan oleh negara jadi namanya gratis. Nah gitu. Sekarang kalau mekanisme sudah, harga sudah, itu Halal Institute itu perannya dalam 4 proses ini di mana? Ya, jadi kan? kalau kita itu kan lembaga masyarakat ya, lembaga masyarakat yang concern di bidang mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Nah, salah satu yang sedang menjadi fokus kita sekarang itu adalah soal SDM. Sumber daya manusia di bidang halal gitu. Karena regulasi itu melahirkan beberapa profesi. Nah, apa aja itu? Misalkan begini. Pertama adalah auditor halal. Nah, ini yang sedang ada di belakang saya ini karena kita sedang selenggarakan ini angkatan kedua. Ini adalah pemeriksa. Auditor halal, ini yang auditor halal itu SDM halal yang melekat di lembaga pemeriksa halal. Yang 3 tadi itu ya, plus 9 tadi. Plus 9 tadi. Tapi yang sekarang yang sedang kami latih itu adalah dari perguruan tinggi negeri yang lain yang sedang proses pendidikan. Karena untuk mendirikan LPH itu syaratnya harus punya 3 orang auditor halal. Minimal 3 orang auditor halal. Nah, itu dari aspek auditor ya, itu melekat di lembaga pemeriksa halal. Nah, kemudian ada lagi yang namanya penyelia halal. Nah, kalau penyelia halal itu melekat di pelaku usahanya.
Jadi itu sudah di-state oleh regulasi bahwa setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal itu wajib punya penyelia halal. Oh, berarti ini di korporasi nih, di Ya, perusahaan. semuanya. Ya, Seluruh ya. pelaku usaha, setiap pelaku usaha, bunyi regulasinya begitu. Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, entah itu pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, semuanya wajib punya yang namanya penyelia halal. Oke. Gitu. Nah, itu Ya. SDM yang juga sedang menjadi fokus kami. Kalau kami di Halal Institute memang fokusnya sedang di SDM itu. Meskipun Oke. kami juga membantu beberapa hal ya, misalkan konsultasi sertifikasi halal itu juga kami melaksanakan itu juga. Kemudian untuk studi-studi soal halal itu juga kami lakukan. Tapi hari ini yang sedang menjadi fokus benar itu adalah SDM bidang halal. Itu ada auditor halal, ada penyelia halal. Kemudian ada lagi satu profesi yang karena dia lahirnya lebih dulu, maka tidak masuk dalam regulasi, tapi mungkin sebentar lagi itu akan bernaung di regulasi yang sama ini, namanya juru sembelih halal. Oh. Juru sembelih halal itu memang tidak masuk dalam klaster jaminan produk halal, karena dia lahir duluan. Oh, Juleha. Juleha itu kan induknya kan Kementerian Pertanian. Ya. Nah, cuman karena ini mungkin nanti kedepannya juga akan dialihkan ke BPJPH karena ada unsur halalnya di situ. Iya. Tapi sementara ini profesi itu sedang di induknya itu di Kementerian Pertanian. Nah, itu juga salah satu profesi yang menjadi perhatian kami. Jadi ada auditor halal, penyelia halal, sama juru sembelih halal. Nah, kenapa kemudian kita menekuni SDM itu? Karena kalau nggak ada SDM yang mumpuni, ini nggak jalan barang ini. Jaminan produk halal ini nggak jalan. Benar. Misalkan ya pelaku usaha yang nggak punya penyelia halal gitu. Ya, dia menerapkan sistem jaminan produk halalnya gimana? Kalau dia nggak punya penyelia halal, nggak bisa. Dia nggak bisa menerapkan sistem halal itu kalau tidak punya yang namanya penyelia halal. Kemudian kalau nggak ada auditor, yang mau meriksa siapa? Gitu loh. Jadi kami lebih menekankan diri di situ karena jaminan produk halal itu bisa jalan atau enggak itu ya tergantung ada SDM-nya atau enggak. Makanya kami fokus ke situ gitu. Itu, Bang. Kok bisa Halal Institute yang menyelenggarakan pelatihan auditor dan penyelia? Ya, sebetulnya kan kalau lihat regulasi, pelatihan auditor atau penyelia itu kan kalau bahasa regulasinya itu dapat diselenggarakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, lembaga pelatihan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh BPJPH. Nah, salah satu dari lembaga pelatihan itu kami. Jadi memang harus ada pengakuan dari BPJPH dulu. Jadi ini lembaga resmi, bukan lembaga. Nggak bisa kalau lembaga tanpa bentuk atau bisa. Ya kan? Bisa. Jadi memang bahkan kami hari ini itu bersama sejumlah asosiasi itu mendirikan yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, namanya itu LSP Halal Indonesia. Nah, LSP Halal Indonesia ini adalah LSP P3 pertama dan mungkin satu-satunya di Indonesia ini yang bisa mensertifikasi auditor halal dan penyelia halal. Gitu. Jadi LSP P3, ngerti ya P3 itu Bang? Ngerti ya? Apa? LSP P3 udah. Lembaga Studi Partai Persatuan Pembangunan bukan? Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga. Yang pertama dan sampai hari ini masih satu-satunya. Jadi baru kami yang bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi itu. Untuk auditor dan penyelia. Ya. Jadi hasil dari pelatihan biasanya dapat piagam. Sertifikat pelatihan namanya. Jadi iya, itu bukan sertifikasi kompetensi itu ya. Ya beda dong. Enggak dong. Sertifikasi kompetensi itu kan
tahap lebih lanjutnya, Pak. Oh, jadi pelatihan ini kayak bimbel lah kira-kira ya. Ya, gitu. Kalau sertifikat pelatihan itu kan berlaku selamanya, Pak, kayak ijazah gitu. Oke. Kalau sertifikat kompetensi, enggak. Sertifikat kompetensi itu kan mengukur kompetensi seseorang dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan, dari segi altitude, yang ada masa berlakunya. Oh, ada masa berlakunya ya? Nggak bersifat abadi ya? Nggak bisa. Kalau tiba-tiba sampean misalkan pegang sertifikat auditor halal, kemudian sampean 2 tahun kemudian terkena gangguan jiwa, kan nggak kompeten lagi namanya. Gitu, ibaratnya begitu gitu. Jadi sertifikat kompetensi itu memastikan seseorang memang benar-benar kompeten di profesi itu. Ada expire-nya tuh? Nggak ada. Expire-nya berapa lama maksudnya? 3 tahun kalau di kita. Oh, 3 tahun. 3 tahun dan harus diperpanjang lagi kalau ya, mau. Kenapa nggak 5 tahun itu loh? Enggak, karena batas ukuran apa yang masih masuk akal itu ya 3 tahun itu. Nah, Kalau ini, misalkan Abang punya sertifikat kompetensi auditor halal. Kemudian selama lebih dari 3 tahun, Abang nggak pernah menjalani profesi itu kan hangus, Bang. Emang masih ingat? 4 tahun punya sertifikat kompetensi, tapi tidak pernah punya sertifikat kompetensi auditor, tapi tidak pernah mengaudit selama 4 tahun. Emang masih ingat? Makanya batasannya 3 tahun deh kita. 3 tahun baru kemudian. Berarti jumlah auditor yang memiliki sertifikat saat ini masih sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Bahkan jumlahnya berapa kira-kira sekarang ini? Bahkan di LP POMUI sekalipun yang merupakan LPH tertua dan terbesar di Indonesia, itu sebagian besar nggak punya sertifikat kompetensi. Kok bisa? Ya karena ini kan juga hal yang baru buat LP POMUI. Gitu. Soal sertifikasi kompetensi itu mungkin di LP POMUI sendiri pun baru mereka berdiri 2019 sejak 2019. Sebelum itu juga nggak ada sertifikat kompetensinya. Jadi orang pelatihan udah dianggap kompeten aja gitu. Nah baru setelah 2019 ada yang namanya. Jadi justru yang auditor-auditor senior di situ itu justru bagian besar belum punya sertifikat kompetensi gitu. Gitu. Nah, Halal Institute ini nggak ada hubungannya dengan pemerintah ya, artinya di bawah umbrella pemerintah gitu, payung pemerintah enggak ya? Enggak lah. Independen gitu loh, masyarakat ya. LSM kita perkumpulan sebetulnya, dasarnya perkumpulan. Oke. Itu untuk mengikuti pelatihan auditor sama penyelia tuh bayar ya? Apa gratis? Ya, kita kan bukan negara ya, harus bayar lah. Emang kita negara. Yang bisa menggratiskan kan negara, Pak. Kalau kita kan swasta. Iya. Swasta. Ya, maksudnya kalau boleh tahu, kalau ingin ikut pelatihan auditor halal sama penyelia itu, berapa biayanya dan berapa waktu lama, kemudian yang diperoleh itu ilmunya apa aja? Jadi pelatihan itu, Bang, ini saya sekedar cerita sebentar ya. Pelatihan ini namanya pelatihan berbasis kompetensi, ya kan? Jadi bukan pelatihan awur-awuran gitu. Pelatihan berbasis kompetensi. Jadi intinya adalah standar kompetensi kerja. Namanya itu kan kalau ini namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi seseorang itu dianggap kompeten kalau dia memenuhi SKKN, memenuhi standar kompetensi itu. Nah, pelatihan itu inti dari pelatihan itu yang mengajarkan standar kompetensi itu. Misalkan kalau standar SKKNI auditor halal itu kan ada 4 unit kompetensi dari mulai persiapan pemeriksaan, pra pemeriksaan, kemudian pemeriksaan, kemudian laporan pemeriksaan. Dia harus ngelotok 4 kompetensi itu. Setiap unit kompetensi itu ada elemennya, ada kriteria unjuk kerjanya, dan dia harus ngelotok itu. Nah, di pelatihan itu diajarkan semua. Di pelatihan itu diajarkan semua, karena habis itu nanti kalau dia ikut uji kompetensi, yang diujikan itu. Jadi kita nggak keluar jalur gitu loh. Antara
yang dilatihkan dengan yang diujikan itu sesuatu yang berkaitan. Kita mengujinya nggak, teman-teman di LSP mengujinya nggak kemana-mana. Dia mengujinya ya berdasarkan skema kerja yang berasal dari SKKNI tadi. Nah ini kan masih hangat nih pelatihan auditor halal angkatan 2, 20, Ya. 24 Desember 2021. Bayarnya berapa tuh kalau boleh tahu? Ini kalau pelatihan auditor halalnya itu 3 juta. Ini online soalnya. Online. 3 juta, kemudian kita bundling dengan LSP Halal Indonesia. Ya, kalau sertifikasi ya kan memang lembaga pelatihan dengan LSP itu kan harus terpisah, Bang. Tidak boleh. Ya. Yang melatih nggak boleh menguji itu kan asas imparsialitas. Ya, yang melatih tidak boleh menguji. Nah, tapi biasanya kalau dari sisi lembaga pelatihan ini kemudian menawarkan bundling. Jadi peserta bukan hanya mengikuti pelatihan, tapi diberi kesempatan uji kompetensi melalui LSP yang diajak bundling tadi. Oke, kalau pelatihannya sendiri 3 juta, uji kompetensinya itu berapa? Kalau auditor halal itu 2,5 juta. Nah. Tapi kalau dibundling jadinya cuma 5 juta. Jadi peserta itu hemat 500.000 lah kalau ikut bundling itu. Oke. Itu kalau auditor halal. Kalau penyelia halal itu pelatihannya kalau di kami itu 1.750.000. Terus kalau uji kompetensinya itu kalau di LSP Halal Indonesia itu 1,8. Tapi kalau dibundling jadi 1 itu 3 juta. Jadi lebih hemat. Berapa itu? 500.000 juga. Ya, 1,750 dengan 1,8. Ya, kan 3,5-an kan seharusnya kan. Tapi kalau dibundling jadi 3 juta. Kira-kira begitu. Jadi dan ini ke depannya akan semakin, jadi gini, profesi ke depan itu kan makin spesifik, Bang ya. Makin spesifik, seseorang itu dianggap kompeten dan tidak, itu kalau dia memiliki kriteria atau menguasai spesifik kompetensi kerja yang spesifik. Gitu. Nah itu kan berbeda dengan Indonesia di masa lalu kan, orang serba bisa ini, bisa itu. Nah itu nanti ke depannya kan nggak begitu. Orang kan punya spesifikasi. Ya Abang kan pernah di luar negeri, tahu lah. Di sana itu kalau nyewa tukang ledeng berapa. Tukang ledeng kalau mengerjakan yang lain kan bisa kena masalah itu kalau dia mengerjakan yang dia tidak kompeten. Nah Indonesia juga begitu, arahnya begitu. Oke. Terakhir, Mas Arifin. Ya terakhir nih, kalau di YouTube nggak boleh lama-lama karena kawan baik nontonnya pakai jaringan kuota, ya kan. Terakhir, animo masyarakat atau pelaku usaha dengan prosedur yang baru atau keikutsertaan mereka pada pelatihan auditor maupun penyelia ini, responnya seperti apa? Apakah banyak sehingga Halal Institute harus secara periodik bikin pelatihan dan kegiatan untuk artinya terkait dengan sertifikasi. Itu animonya gimana? Atau responnya bagaimana? Jadi gini, ini kan kembali lagi saya ingatkan yang awal tadi bahwa ini kan munculnya dari regulasi, Bang. Ini diwajibkan. Pelaku usaha diwajibkan. Jadi bisa dikatakan senang atau tidak, kalau dia ingin dianggap halal ya dia harus memproses sertifikat halal gitu. Dan untuk memperoleh sertifikat halal dia harus punya penyelia halal. Gitu. Itu kan bagian dari sistem ya. Jadi ini bukan suatu. Nah, ini sebetulnya kan kita harus narik ini ke agak lebar sedikit. Jadi sebetulnya ini bukan hanya fenomena di Indonesia gitu loh. Orang makin care dengan kepastian kehalalan dari suatu produk itu fenomena yang mendunia, gitu. Bukan hanya Indonesia gitu. Itu fenomena yang mendunia. Semakin
umat Islam atau negara-negara Islam itu ekonominya membaik, maka tuntutan publik terhadap kehalalan suatu produk itu semakin tinggi. Itu udah makanya ada lembaga internasional yang tiap tahun melakukan pengukuran dari proses ekonomi halal di dunia itu berbasis di Uni Emirat Arab, itu menunjukkan angka yang pertumbuhan yang signifikan gitu, pertumbuhan ekonomi halal dunia itu. Karena memang itu berkorelasi gitu loh. Semakin ada perbaikan ekonomi di kalangan Islam, di kalangan umat Islam, maka kebutuhan mereka itu kan kebutuhan khusus umat Islam kan. Ya. Nah, itu meningkat dengan sendirinya gitu. Nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, di kita sendiri, kita setahun ini sudah 20 angkatan penyelia halal loh, Bang. Jadi kami itu sudah melahirkan 2021 ini. Ya, 2000 dan 2021 ya, bukan, saya koreksi ya. 2 tahun lah berarti. Kita udah angkatan, kita besok Senin besok itu sudah angkatan ke-20. Jadi kita itu sudah melahirkan hampir 700-an orang dari 20 kali angkatan itu. Belum banyak gitu. Belum banyak. Angkatan yang ikut itu berapa? Ya, kalau di rata-rata ya mungkin 30-an lah. Kami pernah sekitar 70-an pernah. Tapi kadang-kadang juga sepi, ya biasalah naik turun kayak gitu. Kadang-kadang juga 9, 10, 11 orang. Yang penting ini continue gitu. Karena apa? Abang bisa bayangkan pelaku usaha yang terkena kewajiban sertifikat halal itu berapa jumlahnya? Banyak. Banyak. Kalau semuanya wajib punya penyelia halalnya berapa? Iya. Nah, memang ini kan semua pentahapan ini kan melalui proses sosialisasi. Undang-undang jaminan produk halal itu ada sanksi pidananya, tapi kan belum diterapkan sekarang karena masih tahap sosialisasi tadi. Masih banyak pelaku usaha, sangat banyak pelaku usaha yang belum punya penyelia halal, masih sangat banyak. Tapi kan perlahan demi perlahan kan itu, ketika mereka mengurus sertifikasi halal ada kewajiban itu. Ya, menjadi kebutuhan lah ya. Ya. Gitu. Oke. Cak Ipin, Mas Arifin, matur suwun Mas. Siap. Nanti kita ngobrol yang lain tentang sanksi-sanksi tadi tuh. Kalau sekarang kan masih belum sosialisasi. Ya. Jangan ada penindakan dulu lah. Belum ya, itu setelah 2024 kalau nggak salah. Ya jangan Jogja Halal Institute dorong-dorong ada penindakan ya kan. Oh enggak Pak, kalau kita orang baik. Sangat tahu. Oke, demikian kawan baik. Bincang tentang bagaimana prosedur sertifikasi halal saat ini sejak terbitnya Undang-Undang BPJPH. Terima kasih sekali lagi Mas SD Arifin. Mudah-mudahan hadirnya Halal Institute ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa ini yang sebelumnya soal halal ini sering ruwet nggak karu-karuan gitu ya. Ya banyak orang bertengkar urusan halal ini soalnya kan. Tapi kita nggak boleh lihat kaca spion yang sudah berlalu. Yang penting Mas Arifin ke depannya, ya kan. Terima kasih sekali lagi Mas Arifin. Siap. Terima kasih Bang. Demikian kawan baik bersama Mas Arifin, Ketua Harian Halal Institute. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mas Arifin wajib menyebarluaskan ini supaya yang ikut pelatihan banyak. Oke, terima kasih. Baik. Mas Arifin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.